Kita ambil kearifan lokal karena dengan berbangga dengan sapi PO Kebumen, jadi galur sapi bibit adalah sapi PO Kebumen. Sapi PO Kebumen. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini saya sudah berada di suatu tempat yang berbeda. Tidak lagi di lahan, tidak di sawah atau di suatu ruangan, tapi saya berada di sebuah kandang. Dan sudah hadir bersama saya di sini beliau Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, Ibu Insinyur Ika Rahmawati. Selamat pagi Ibu Ika. Selamat pagi Mbak Yuni. Sehat ya Ibu Ika? Alhamdulillah sehat. Oke sahabat tani, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada sahabat tani semua bahwa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Paling tidak 3M. Yang pertama memakai masker, kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan Ibu Ika, sepertinya kita sudah menjaga jarak lebih dari 1 meter. Gimana nih kalau kita buka maskernya aja biar ngobrolnya lebih enak? Ya, kita buka saja ya. Oke, silahkan. Dan silahkan dipakai headsetnya. Ya, kamu siap? Siap. Dan sahabat tani, sebelumnya mungkin Bu Ika mau menyapa teman-teman di Puskeswan atau teman-teman seprofesi, silakan. Oke, selamat pagi, selamat menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Yuni dan teman-teman, termasuk juga teman-teman seluruh karyawan-karyawati di Stapang, sahabat tani semuanya juga dimanapun berada, dan teman-teman khususnya di tim bidang PKH yang ada di 8 Puskeswan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, langsung saja ini. Saya sebenarnya sudah tidak sabar lagi ini untuk tanya-tanya tentang apa ya, kita sedang ada di sebuah kandang, dan di sini sudah terlihat oleh sahabat tani semua di samping kanan kiri saya, di belakang saya ada sapi. Dan sapinya tidak biasa, sapinya juga besar-besar ini ya Bu Ika ya. Tidak seperti sapi-sapi yang biasa saya lihat ini. Kayaknya ini ada yang istimewa ini di sini, yang spesial. Nanti kita tanyakan kepada beliau Ibu Kapit. Oke Bu Ika, ini kan Bu Ika sebagai Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disapang Kebumen. Sebenarnya kalau di bidang peternakan itu komoditas atau komoditas ternak gitu ya. Komoditas ternak apa saja sih yang didata di sana gitu? Bisa dijelaskan? Ya, baik Mbak Yuni dan sahabat tani semuanya. Jadi kami diberi amanah oleh Pak Bupati bahwa kami ditugasi di bidang peternakan kesehatan hewan di Stapang Kabupaten Kebumen. Adapun tugas kami khususnya ini ya, itu ngurusi tentang ternak, komoditas ternak. Ternak itu sangat luar biasa banyak sekali, tapi yang didata atau dilaporkan secara rutin oleh kami, dan ada pun aplikasi di Dinas Pertanian Pangan dengan Distampan itu ada 16 komoditas. Banyak ya Ibu? Banyak sekali. Jadi tugas kami itu ya. Yang pertama adalah yang dari ruminansia besar dulu, dari mulai sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, terus juga ayam. Ayam juga macam-macam Mbak Yuni. Jadi ada ayam kampung, ada ayam pedaging, ada ayam petelur, ayam buras dan ayam ras, sampai puyuh dan sebagainya kita juga data dan kita laporkan semuanya secara rutin setiap bulan. Ternyata banyak sekali, ada 16 komoditas. Iya. Kalau kita biasa di bidang tanaman pangan kan nanti paling tadi jagung, kedelai gitu ya. Terus ada hortikultura, ada perkebunan gitu. Dan di bidang peternakan dan kesehatan hewan ternyata banyak sekali yang didata, termasuk tadi ada ayam pun tidak satu macam-macam. Kemudian untuk komoditas yang lain, misalkan untuk kelinci itu juga didata ya Bu? Kelinci juga didata ya. Kelinci dan kucing misalnya? Enggak? Kucing belum. Oh, belum. Jadi kucing hanya untuk belum pribadi masuk ke saja. ternak gitu ya. Itu maksudnya ke hobi. Iya, ke hobi. Baiklah Ibu Ika, nah ini untuk Kabupaten Kebumen sendiri itu fokusnya ke ternak apa ini? Oke, jadi untuk Pemkab Kabupaten Kebumen lewat dinas kita ya, Dinas Disapang Pertanian dan Kabupaten Kebumen, itu kita fokus sejak tahun 2017 itu masih fokus ke ternak ruminansia besar, ke sapi ya. Kenapa sapi? Karena memang alhamdulillah pada tahun 2015
kita Kebumen itu harus bangga bahwa kita di SK-kan oleh Menteri Pertanian sebagai wilayah sumber bibit tingkat nasional. Nah, karena di sini banyak sapi-sapi bibit di Kabupaten Kebumen. Dan menyusul bulan Juni kemudian di tahun yang sama, kita juga mendapatkan SK Menteri Pertanian tentang galur sapi bibit Kabupaten Kebumen. Jadi kita punya 2 SK nih untuk kebanggaan Kabupaten Kebumen. Makanya kita fokus, Pemkab itu fokus untuk menindaklanjuti SK tersebut dengan kita mengawal ke kegiatan atau beternak ke sapi potong ya. Karena sapi itu juga ada 2 macam, Bu Yuni. Jadi sapi yang ada di Kebumen adalah sapi potong, bukan sapi yang untuk dipotong. Tapi karena kita bedakan sapi itu ada 2, ada sapi perah, ada sapi potong. Nah untuk di Kebumen adalah sapi potong. Yang disebut dengan sapi PO itu bukan? Iya, sapi PO termasuk sapi potong. Oh gitu. Nah tadi kan dijelaskan sama beliau Ibu Ika bahwa di Pemkab Kebumen fokus kepada ruminansia besar. Dan salah satunya adalah sapi. Dan yang sudah ada SK-nya tadi ya, SK-nya 2 gitu. Untuk galur juga tadi ya. Dan sebagai wilayah sumber bibit. Nah itu sapinya kan berarti satu jenis ya, satu varietas. Satu jenis. Kita ambil kearifan lokal karena dengan berbangga dengan sapi PO Kebumen, jadi galur sapi bibit adalah sapi PO Kebumen. Sapi PO Kebumen. Nah ini boleh nggak sih saya kalau nanya-nanya kan mungkin juga sahabat tani di rumah ada yang kurang paham. Yang disebut dengan sapi PO Kebumen, apakah kelebihannya, keunggulannya, atau ciri-cirinya bisa dijelaskan sedikit nggak ini? Ya, sedikit saja. Bisa ya. Jadi Mbak Yuni dan sahabat tani semuanya bahwa sapi PO Kebumen, sapi PO itu sebenarnya banyak di mana-mana ada, tapi kita punya sapi PO Kebumen dengan SK Mentan tadi. Jadi ciri karakteristik dari sapi PO Kebumen kita juga bisa lihat ya di kiri kanan ya. Kita ini juga ini sapi PO Kebumen semua. Ditandai yang pertama adalah selalu mesti kalau tidak semua sapi punya punuk ya. Kalau sapi PO Kebumen itu sejak lahir sudah ada punuk. Sejak lahir sudah ada punuk. Terus yang kedua kita lihat dari muka dulu. Jadi mulutnya itu rata ya. Jadi apa ya? Tembem apa ya kalau orang itu. Jadi rata. Gitu ya? Iya. Nggak cenderung mancung. Nggak mancung ya. Jadi rata. Itu. Terus ada gelambir. Jadi gelambir yang itu akan diawali dari mulai leher sampai dengan dada. Dan ini tidak semua sapi seperti ini. Jadi gelambir kalau di sapi lain itu berbeda. Terus di samping itu juga ada ini buntut ekor ya. Ekornya? Ekor sapi PO Kebumen itu diawali dari pangkal ekor yang di atas itu besar. Semakin bawah semakin mengecil ya. Oh kalau yang sapi biasanya sama ya Bu ya? Ada yang sama ya. Yang sama. Tapi khusus untuk sapi PO Kebumen seperti salah satu ciri khasnya untuk sapi PO Kebumen. Dan kemudian untuk ukurannya kalau saya lihat di sini kayaknya kok gede-gede banget ya Bu. Itu salah satu ciri juga untuk sapi PO Kebumen. Salah satu ciri juga, apalagi yang di kelompok yang kita datangin hari ini adalah salah satu kelompok perbibitan yang ada di Kabupaten Kebumen. Jadi bibit sapi PO Kebumen itu memang standarnya itu di atas SNI. Di atas SNI. Baik dari lingkar dada, dari mulai berat badan sampai dengan ukuran yang lainnya itu hampir semuanya di atas SNI. Berarti termasuk ekstra ini ya? Iya, semua ekstra. Ini kalau ditimbang itu satu sapi rata-rata berapa kilo ini Bu? Berapa kintal ya? Sampai 4 kintal. Sampai 5 kintal bahkan lebih dari itu. Luar biasa ini, mantap ini ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini kan tadi saya sudah sedikit aja kepingin tahu sebenarnya sapi PO itu apa sih, ciri-cirinya seperti apa, dan mungkin sahabat tani di rumah juga akan banyak yang belum tahu ya. Dan kemudian kita kembali ke Dinas Pertanian dan Pangan, khususnya bidang peternakan dan kesehatan hewan. Nah, untuk di bidang peternakan dan kesehatan hewan itu sendiri, ada nggak kelembagaan-kelembagaan? Kalau kita tahu kalau kita di pertaniannya, itu kan ada kelompok tani gitu. Kalau di PKH-nya itu kelembagaannya apa aja ini? Ada banyak sekali ya. Jadi memang dinas itu dalam hal ini dinas pertanian dan pangan dinas pertanian dan pangan, bantuan itu yang dihibahkan itu kan harus ke kelompok ya, kelembagaan yang ada. Sama dengan di bidang lain, bahwa di bidang peternakan dan kesehatan hewan itu banyak. Ada 593 KTT, kelompok tani ternak.
kabupaten? Satu kabupaten ada 593 kelompok tani ternak. Ada 53 kelompok wanita tani ternak. Jadi ada juga wanita-wanita yang beternak ya. Jadi tidak hanya bapak-bapak saja yang beternak. Terus ada juga kita punya 29 kelompok perbibitan. Nah ini yang luar biasa, mungkin tidak semua di kabupaten lain punya kelompok perbibitan, kita bangga. Kita udah punya 29 kelompok perbibitan dan kita sudah punya 5 asosiasi. Di luar kelembagaan kita sudah punya 5 asosiasi yang sudah kita bina juga oleh Dinas. Oke, saya lagi ini tadi kelompok tani ternaknya aja ada 500 sekian tadi ya. Terus ada yang membuat saya tertarik itu ada kelompok wanita tani. Jadi KWTT gitu ya? Iya, KWTT, kelompok wanita tani. Kemudian ada kelompok perbibitan, asosiasinya sudah ada 5. Kelompok perbibitannya ada 29 gitu. Nanti saya mau tanyakan ini tentang kelompok perbibitan. Tapi yang sebelumnya saya kepengen tahu kalau kelompok wanita ternaknya itu gimana sih? Itu apakah kegiatannya sama dengan kelompok tani ternaknya sama gitu? Iya, Mbak Ini. Jadi sama ya. Mungkin sesuatu yang gitu agak ini kok ibu-ibu beternak itu ya. Saya juga penasaran. Luar biasa ini untuk masyarakat Kabupaten Kebumen, terutama yang ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu tidak hanya tugasnya di dalam rumah, tapi mereka juga dengan semangatnya beternak dari mulai membersihkan kandang. Dari mulai juga dia paham cara berbudidaya ternak, sampai dia juga mengolah limbahnya, sampai termasuk juga memasarkan. Karena ada kelompok wanita tani ternak itu yang memang dia meliharanya ternak unggas. Jadi nggak harus sapi ya? Tidak harus sapi, tidak harus sapi. Besar, tapi juga bisa unggas kayak ayam gitu ya. Oke, saya kira tadi ini bayangan saya itu di kandang sapi gitu, terus sapi gitu, kayaknya kok hebat banget ya wanita-wanita zaman sekarang. Oke, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya yang bikin saya penasaran tadi. Ada 29 kelompok perbibitan di Kabupaten Kebumen, dan salah satunya yang sekarang kita sedang berada di sini, ini di Desa Klegen Rejo, Kecamatan Klirong. Di Desa Klegen Rejo, Kecamatan Klirong. Mungkin kelompok perbibitannya ada namanya? Kelompok perbibitan namanya nama desa. Oh, namanya ya, desa. Itulah yang membedakan antara KTT, karena sebenarnya kelompok perbibitan itu di dalamnya terdiri dari gabungan KTT. Oh, jadi kelompok perbibitan itu gabungan dari KTT tadi. Ini namanya jadi nggak atas nama kelompok desa. KTT gitu ya? Tidak, namanya kelompok perbibitan karena memang kelompok perbibitan ini punya misi khusus. Mereka atau kelompok itu harus menyediakan sapi yang kriteria bibit. Nah, kriteria bibit itu seperti apa? Jadi memang di kelompok perbibitan ini istimewa ya. Beda dengan kelompok-kelompok tani ternak yang lain. Jadi di kelompok perbibitan yang ada di 6 kecamatan ini dari mulai Mirit. Jadi kita punya 6 kecamatan tuh didominasi kelompok perbibitan tuh di Urut Sewu. Dari mulai Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan Bulus Pesantren, Klirong, Petanahan, dan Puring. Di dalam 6 kecamatan itu ada 29 desa kelompok perbibitan. Jadi tugasnya kelompok perbibitan itu memang harus menyediakan sapi bibit unggul. Bagaimana sapi bibit unggul itu akan terbentuk atau akan ada bibit unggul itu? Ini khusus. Jadi di kelompok perbibitan itu ada yang namanya recording, ada pencatatan. Jadi kami punya 150 orang recorder untuk tingkat kabupaten itu. Tugasnya adalah mencatat dari mulai sapi itu buntingnya tanggal berapa ya? Nanti lahirnya tanggal berapa? Lahir tanggal berapa ini bapaknya itu siapa? Waluyo Seto atau Suryo Laras itu harus kita catat semuanya. Terus nanti misalnya bunting nanti tanggal sekian, lahirnya tanggal berapa? Begitu lahir pun harus ditimbang, harus diukur, harus dicatat. Jadi itu recordingnya memang luar biasa. Pada saat lahir dicatat, nanti pada umur 205 hari juga ditimbang lagi, diukur lagi, ada perkembangan berat badan dan tinggi, dan nanti pada usia sapi juga kita ukur lagi. Luar biasa sekali. Nah, untuk selanjutnya setelah pengukuran selesai, kita juga ada kegiatan SKLB ya. Jadi SKLB itu surat keterangan layak bibit. Jadi bibit-bibit yang tadi direcording oleh teman-teman recorder itu akan mendapatkan surat keterangan layak bibit. Surat keterangan layak bibit itu juga didukung oleh pengambilan sampel darah dari si bibit tadi yang sudah diukur dari awal itu. Dia punya penyakit nggak? Punya penyakit apapun kayak itu.
Nah begitu dia ternyata sehat, tidak ada penyakit apapun, terutama penyakit yang menular guys, betul. Itu akan diterbitkan si sapi itu, oh dia layak mendapatkan surat keterangan layak bibit. Setelah layak bibit, kita juga masih proses ini luar biasa ya untuk. Jadi saya juga semangat ceritanya karena kita bangga dengan bibit sapi PO Kebumen ini. Setelah itu kita juga daftarkan ke pusat, ke kementerian, ke lembaga sertifikasi produksi LS Pro. Jadi sapi-sapi yang sudah ber-SKLB tadi kita usulkan, kita cek darah lagi. Ini layak nggak menjadi yang punya sertifikat dari pusat. Nah, kita pada setiap tahunnya di bidang peternakan kesehatan hewan selalu kita laksanakan itu, selalu kita anggarkan itu, anggaran untuk meng-SKLB-kan 500 ekor sapi pada setiap tahunnya. Lanjut 50 ekor sapi untuk di LS program. Alhamdulillah untuk tahun ini kita juga sedang proses itu ya. Dan teman-teman yang ada di Puskeswan selaku timnya juga, tim SKLB bergabung dengan teman-teman yang ada di bidang PKH, kita bentuk tim untuk SKLB dan tim LS Pro. Alhamdulillah sih sapi-sapi yang kita kemarin SKLB itu sehat semuanya. Kita tinggal tunggu sertifikat LS Pro-nya. Oke, ini penjelasannya sangat komplit. Saya jadi sebenarnya ada yang mau saya tanyakan tadi, tapi tunggu Ibu menjelaskan dulu deh gitu. Jadi luar biasa sekali sahabat tani. Jadi sapi-sapi di kelompok perbibitan ini ternyata itu melebihi manusia kayak ya, ini betul. kalau itu Rekordernya ya. Jadi dari manusia. mulai lahir sampai ke ada acara posyandu juga tadi ya. Sebenarnya kita lebih enaknya aja sebut dengan posyandu karena saya juga nggak terlalu paham dengan istilah-istilah di peternakan gitu. Dan nanti pada akhirnya mendapatkan SKLB tadi itu ya, itu di umur berapa berarti? Di umur 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun nanti yang memang benar-benar layak itu kan pasti mendapatkan SKLB dan kemudian dilanjutkan untuk semacam sertifikasi gitu ya. Sertifikasi di pusat. Iya, di pusat LS Pro, dan lembaga sertifikasi produksi. Tadi yang dikatakan oleh Bu Kabid. Dan untuk setiap tahunnya apakah Kabupaten Kebumen itu pasti menghasilkan 500 sapi yang memegang SKLB itu? Oh, ya. Harapannya seperti itu ya. Jadi kita juga yakinlah di dalam segala sesuatu dalam pelaksanaan kegiatan mesti ada kendala ya. Nah, harapan kami kita bisa sampai target itu 500 ekor sapi. Teman-teman SKLB itu, tim SKLB itu bisa mendapatkan lebih dari 500 yang kita memenuhi syarat untuk SKLB. Nah, begitu kita labkan, alhamdulillah sih sehat semuanya. Nah, kita usulkan selanjutnya untuk 50 LS Pro. Tapi ternyata begitu kami mau usulkan ke LS Pro, kendalalah terjadi. Terjadinya apa? Karena sapi-sapi ini punyanya peternak. Bisa saja peternak itu, meskipun kita udah sampaikan, Pak, kalau bisa jangan sampai dijual ya. Ini sapi untuk Kebumen, kebanggaan kita. Kembali lagi, karena itu punya peternak, hak sepenuhnya ada di peternak. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan kita meng-SKLB ternyata kok terjual karena mungkin peternak itu butuh sesuatu ya untuk keperluan keluarga ya, apa boleh buat. Ternyata yang sedang kita proses SKLB itu tidak bisa dilanjut ke proses selanjutnya, hanya dijual itu tadi. Mungkin perlu sosialisasi lebih lagi mungkin ya Ibu ya. Insya Allah sosialisasi selalu dilaksanakan. Atau mungkin nanti suatu saat ada semacam perjanjian gitu, bisa ya nanti suatu saat mungkin saja perjanjian bahwa ini masih diajukan untuk LS Pro gitu karena sudah mendapatkan SKLB. Dan kalau melihat potensi yang ada di Kebumen ini, kalau sapi-sapi PO kan kita tahu ada di Urut Sewu ya, sepanjang Urut Sewu itu memang potensinya bisa mencapai target 500 itu setiap tahunnya. Bisa lebih dari itu juga bisa. Lebih dari itu juga bahkan bisa. Dan untuk yang sampai ke LS Pro itu 50 ekor sapi itu sudah pernah tercapai ya Bu? Paling tercapai dari kita 50 usulan itu paling hanya 35 atau 30. 35, tapi lumayan udah 50%. Sudah bagus, sudah lebih dari 50%. Sudah lebih dari 50%. Dan kemudian sapi-sapi yang sudah mendapatkan tadi LS Pro itu tadi kita pertahankan di kelompok perbibitan atau gimana itu? Ya. Harapannya kita pertahankan juga. Harapannya juga, tapi kembali lagi ke si peternak. Jadi ada sih banyak juga peternak yang memang dia bangga dengan dia punya bibit sapi PO, itu kan juga untuk kebanggaan juga dan untuk keturunan berikutnya ya. Tapi karena kembali tadi yang saya sampaikan bahwa Kebumen itu sudah punya SK Mentan. Lingkupnya kita itu sudah punya kewajiban tidak hanya mencukupi bibit untuk lokal Kabupaten Kebumen atau Jawa Tengah, kita juga sudah punya
tugas nih menyediakan bibit kalau diminta untuk di luar Provinsi Jawa Tengah. Kita banyak kedatangan dari provinsi-provinsi lain karena dengan SK Mentan berarti kita lingkupnya sudah nasional. Kembali lagi kendala terjadi. Kita juga harus betul-betul mengendalikan jangan sampai kita kehabisan bibit nih. Karena permintaannya banyak dari luar, bahkan sampai belum banyak yang terpenuhi juga. Jadi tugas kami seperti itu harus mempertahankan, sementara di sisi lain kami harus mencukupi permintaan bibit terutama dari luar Kebumen. Nah itu yang kadang-kadang kita susah ya, karena dilematis. Di satu sisi tugas kita memang itu, tapi di sisi lain ya kita memang itu sudah dominan, udah haknya para peternak gitu ya. Dan kita tidak bisa bicara apa-apa lagi. Selanjutnya Bu Ika, tadi kan ini sebenarnya saya bingung ini mau tanya apa karena banyak sekali sebenarnya. Saya kepengen ngorek-ngorek tentang peternakan karena saya sendiri juga baru ini terjun ke sini, ke dunia peternakan. Dan sebelumnya kan kita tahu lah sahabat tani juga biasanya ke yang lebih ke pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan segala macam. Untuk misi dan tugasnya tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu Ika. Itu yang itu tadi tugas yang pertama atau ada yang lain Ibu? Tugas kelompok perbibitan ini maksudnya? Menyediakan bibit ya, yang pertama. Yang kedua harus tetap mengembangkan dan melestarikan sapi PO Kebumen. Itu yang penting juga ya, melestarikan sapi PO Kebumen. Harus ada selalu. Harus gitu. Kita harus tetap optimis, harus. Nah, itu untuk misi dan tugasnya gitu. Jadi kelompok perbibitan itu bukan kelompok sembarangan aja gitu ya. Ternyata ada misi khusus, ada misinya, ada tugasnya. Dan kemudian saya tadi tertarik dengan yang recording itu para recordernya satu Kabupaten Kebumen ada 150 orang, betul. Dan itu tugasnya juga lumayan sangat berat gitu, betul. Karena dari mulai lahir sampai ke nanti mendapatkan SKLB. Dari mulai dia kawin kapan itu harus dicatat. Mau kawin udah dicatat? Oh iya, harus dicatat. Oh, biar tahu siapa bapaknya. Oh iya, betul. Karena tadi bapaknya aja saya harus dicatat. Jadi jangan sampai nanti inbreeding. Waluyo Seto dan Suryo Laras itu udah idola jantannya sapi PO Kebumen. Oh, itu udah umur berapa, Bu? Sudah umur berapa ya, kurang lebih? Lumayan itu ya, senior ya. Sudah senior. Karena sudah terbukti kejantanannya. Pejantan tangguhnya sapi PO Kebumen. Pejantan tangguhnya sapi PO Kebumen, yaitu Surya Kencono sama Surya Laras. Maaf nih, Surya Laras sama satu Waluyo Seto. Waluyo Seto. Oke, semoga saja tetap kejantanannya dipertahankan. Ya, amin. Dan selanjutnya Bu Ika, ini kan tadi kendala-kendala salah satunya juga untuk tetap mempertahankan bibit sapi PO-nya itu ada salah satunya tadi kita terkendala oleh kepemilikan gitu ya. Kemudian ada kendala lain nggak ya? Kendala lainnya ya jelas gini, awal terbentuknya bahwa Kebumen menjadi status wilayah sumber bibit, termasuk juga galur, itu bantuan berbagai macam pihak banyak. Terutama dulu juga karena mungkin ini programnya pusat juga, jadi anggaran itu kita bantu selalu dari pusat juga ada sumber dana APBN sampai tahun 2016 kalau nggak salah. Kita juga dibantu oleh sumber dana APBD 1 dan berhenti juga di tahun 2016. Mulai 2017 kita hanya dapat anggaran untuk mendukung keberadaannya kelompok perbibitan itu. Yang selalu setia adalah APBD kita, APBD Pemkab Kabupaten Kebumen, yang selalu setiap tahunnya selalu ada teranggarkan khusus untuk pengadaan sapi PO Kebumen. Untuk kelompok perbibitan di luar KTT ya, kalau KTT kan kita juga selalu ada pada setiap tahunnya, tapi kelompok perbibitan ini juga tidak terlewatkan, selalu kami alokasikan. Ya, memang menurut saya harus gitu, karena ini kan akan menjadi kebanggaan kabupaten kita gitu. Dan untuk 29 kelompok perbibitan itu tadi terakomodasi semua ya, terfasilitasi semua. Oke Bu Ika, jadi ternyata memang pemerintah daerah kita juga tidak cuci tangan aja gitu ya, dan ini karena untuk kepentingan bibit sapi PO Kebumen kita yang harus dikembangkan dan dilestarikan, maka anggaran itu harus tetap digelontorkan. Paling tidak untuk kelompok perbibitan. Dan kemudian untuk ini saya penasaran sebenarnya Bu Ika, kalau sapi-sapi di sini itu, ini mohon maaf ya sahabat tani, saya pengen tahu cara perkawinannya tuh gimana sih? Ya, jadi gini ya Mbak Yuni dan sahabat tani semuanya. Jadi perkawinan sapi itu ada dua macam.
Yang pertama kawin alam, itu langsung pejantan ya yang ngawinkan. Atau yang kedua adalah kawin secara inseminasi buatan. Jadi kita juga selalu menganggarkan pada setiap tahunnya ada penganggaran untuk beli straw atau untuk beli semen, atau mungkin bahasa yang agak-agak ini ya lebih sederhana ada untuk beli bibit ternak. Nah itu yang mau saya tanyakan, apa itu straw? Ada semen juga, saya taunya semen yang buat bangunan itu, ternyata bibit gitu Bibit ya. sapi. Bibit yang untuk inseminasi Iya, buatan gitu. Nah itu ternyata ada anggarannya juga ya Bu Ada Ika, anggarannya ya? juga. Dan untuk tahun ini, saya nanya nih nggak apa-apa ya. Iya. Untuk tahun ini adakah anggaran untuk straw itu atau gimana itu? Setiap tahun selalu ada. selalu ada. Ya, jadi kita belanja straw itu berbagai macam. Sapinya pun berbagai macam. Jadi kita beli straw untuk sapi PO Kebumen, kita beli straw untuk Brahman, kita beli straw untuk simental, kita beli straw juga untuk kambing. Jadi yang disuntik-suntikan itu jenis itu. Kenapa kita harus beli juga selain PO Kebumen? Bukan berarti tidak mendukung kelompok perbibitan atau sapi PO Kebumen. Ada wilayah di luar perbibitan, misalnya Kecamatan Ayah, Rokle, dan Buayan. Itu di sana rata-rata peternaknya adalah membudayakan sapi merah, sapi simental. Nah, biar keberlangsungannya ada, peternak juga bisa mempunyai nilai ekonomi pendapatan. Jadi kita cukupi, tapi persentasenya sangat kecil. Kita persentase belanja untuk straw sapi PO Kebumen. Oke, jadi tidak hanya melulu harus sapi PO Kebumen saja, Iya. anggaran belanjanya juga dibelanjakan untuk straw sapi, ada simental Iya, ada tadi simental, gitu ya. ada limosin, ada kambing juga. Ada buat kambing juga, dan tetap melindungi peternaknya peternak, gitu iya, ya. betul. Dan terima kasih Bu Ika, dan sepertinya ini kayaknya sapinya udah mulai bosan ini, saya berada di sini kelamaan gitu. Takutnya nanti lama-lama sapinya muntah gitu. Nggak bercanda sahabat tani. Dan oke Bu Ika, terima kasih sekali untuk kehadirannya. Dan saya untuk pertanyaan terakhir aja nih deh ya Bu Ika, harapannya Bu Ika untuk kedepannya khususnya untuk sapi PO Kebumen ini gimana? Sapi Kebumen tetap harus lestari, harus berkembang dan harus tetap lestari. Jadi makanya kami juga kami sendiri dan kita semua selaku warga masyarakat Kabupaten Kebumen, kita semua petugas itu juga harus tetap tidak bosan-bosannya untuk memberikan motivasi semangat peternak-peternak, baik itu untuk sapi PO Kebumen atau juga mungkin ternak yang lainnya ya, khusus untuk sapi PO Kebumen itu harus tetap selalu semangat untuk mengembangkan atau berbudidaya sapi PO Kebumen. Terus juga selalu jangan bosan-bosannya memotivasi mendampingi kelompok-kelompok yang sudah ada, yang sudah terdaftar di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Oke, terima kasih sekali. Dan untuk teman-teman di bidang PKH di bawah pimpinan beliau Ibu Ika harus tetap semangat. Itu Ya, yang paling semangat. penting ya Bu Ika ya. Semangat dan tidak bosan-bosannya untuk mendampingi kelompok tani ternak. Ada kelompok wanita ternak juga dan kelompok yang lainnya agar tetap bisa mengembangkan sapi PO Kebumen dan tentunya untuk melestarikan. Iya, melestarikan. Oke, terima kasih sekali Ibu Ika atas informasinya, penjelasannya pada hari ini, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk sahabat tani di rumah juga, untuk saya juga yang sebenarnya belum tahu apa-apa ini tentang peternakan. Oke sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh Pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Piarsi, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai Terima jumpa, kasih Bu Ika. sama-sama. Terima kasih. Maskernya boleh dipakai lagi, silakan.